Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umrid dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas tentang kesehatan mental atau sering disebut dengan mental health. Secara sederhana, kesehatan mental berkaitan dengan bagaimana kita memikirkan, merasakan, serta menjalani kehidupan sehari-hari, bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan orang lain, bagaimana kita mengevaluasi berbagai alternatif kehidupan dan mengambil keputusan. Kesehatan mental berkaitan dengan hubungan antara manusia sendiri, sesamanya, atau bahkan Tuhan. Hubungan yang baik didasari kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang tulus dan tidak tertumpu pada pengharapan untuk mendapat sebuah imbalan. Hubungan yang baik terhadap sesama manusia menciptakan sebuah hubungan damai di mana sikap saling mengasihi dan tolong-menolong menghiasi setiap sikap, ucapan, serta tindakan yang kita lakukan. Zakaria Darjat, seorang akademis, pernah mendefinisikan kesehatan mental ini yaitu terwujudnya keharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa serta memiliki kesanggupan untuk menghadapi problem-problem yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Profesor Samsu Yusuf, guru besar psikologi pendidikan dan bimbingan, mengemukakan bahwa kesehatan mental sebagai kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal pada seseorang dan perkembangan itu selaras dengan orang lain. Jika mental diartikan sebagai jiwa, maka kesehatan mental adalah hal yang penting untuk diperhatikan sebagaimana pentingnya kesehatan fisik. Kesehatan mental menjadi isu yang penting untuk diulas dan diperbincangkan, mengingat banyaknya dari ketidaksehatan mental yang menyebabkan terganggunya kesehatan fisik. Jika kita pergi ke rumah sakit jiwa, banyak dari pasien gangguan mental yang sakit bukan karena organ vitalnya, melainkan rusak karena jiwanya rapuh. Hadirin yang berbahagia, barangkali di sini ada yang masih bingung tentang mental yang sehat dan tidak sehat. Di antaranya, ciri yang sehat adalah terhindarnya gangguan jiwa, dapat menyesuaikan diri, memanfaatkan potensi semaksimal mungkin, dapat mencapai kebahagiaan pribadi maupun bersama orang lain. Ciri yang lain pun berkaitan dengan cara manusia menyikapi berbagai problem dalam kehidupannya, di antaranya stres, konflik, frustasi, dan masalah-masalah tertentu. Seringkali keberadaan masalah menjadi ukuran tentang mental yang sehat dan tidak sehat. Mental yang sehat ditunjukkan dengan cara sikap yang wajar dalam menghadapi berbagai problem kehidupan. Seringkali masalah menjadi media terbaik untuk menjadi seseorang lebih tangguh dalam mengarungi kehidupan. Namun di saat yang sama pula masalah menjadi faktor yang membuat manusia nyaris hancur. Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, ada 8 kriteria mental atau jiwa yang sehat, diantaranya adalah mampu belajar dari pengalaman, mudah beradaptasi, lebih sering memberi daripada menerima, lebih senang menolong daripada ditolong, memiliki rasa kasih sayang, memperoleh kesenangan dari hasil usahanya, menerima segala hal yang memicu kekecewaan untuk digunakan sebagai bagian dari pengalaman, dan berpikir positif atau sering disebut dengan positive thinking. Sedangkan untuk ciri-ciri mental yang tidak sehat, diantaranya adalah perasaan yang tidak nyaman, perasaan tidak aman atau disebut dengan insecurity, kurang memiliki rasa percaya diri atau self-confidence, kurang memahami diri self-understanding, kurang mendapatkan kepuasan dalam hubungan sosial, ketidakstabilan emosi, kepribadian terganggu, dan mengalami patologi atau penyakit dalam struktur sistem saraf. Hadirin yang berbahagia, barangkali ada yang bertanya-tanya hal apa yang dijadikan cara atau jalan untuk menyehatkan mental. Salah satunya jawabannya adalah agama. Profesor Muhammad Surya mengatakan, diakui oleh klinis, psikiater, agamawan, dan konselor bahwa agama merupakan faktor penting dalam memelihara dan memperbaiki kesehatan mental. Agama memberikan suasana tenang dan damai. Aktivitas ibadah
Yang dianjurkan dalam agama di antara yang membina hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama manusia secara langsung dan tidak langsung, memberikan pengaruh terhadap kesehatan fisik dan bahkan jiwa kita. Aktivitas ibadah ini seringkali memberikan efek tenang dan damai dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Dalam Al-Quran difirmankan, dan dengan mengingat Tuhanlah hati menjadi tenang. Firman ini memberitahu kita bahwa jalan ketenangan hanya dapat diraih dengan zikrullah atau mengingat Allah. Ketenangan menjadi poin penting tumbuhnya mental yang sehat. Melalui ketenangan ini manusia dapat melalui berbagai persoalan kehidupan dengan baik dan bijaksana. Kebahagiaan dan kesenangan akan mudah luruh, tapi ketenangan akan bertahan dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Ketenangan atau kedamaian menjadi hal yang semakin sulit ditemukan, hingga keberadaannya begitu dirindukan karena ketiadaannya itu sendiri. Kedamaian adalah barang mahal yang semakin sulit dijumpai di tengah hiruk-pikuk dunia saat ini. Ketenangan barangkali menjadi kunci bagaimana orang sehat secara mental. Kedamaian atau ketenangan tidak menjadikan kekayaan dan kemegahan dunia sebagai prasyarat. Ia hadir dari sebuah kesabaran, ketundukan, dan kepasrahan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang berbahagia, barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Akhir kata, semoga kita mendapatkan kedamaian dan ketenangan, sehingga menjadi manusia yang sehat secara fisik maupun secara mental. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.